ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah SWT. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi atas nikmat rahmat taufik segala dayanya sehingga karena itu alhamdulillah kata Pak Ketua Tamir jamaah itu kok subuh tarawih itu mugi-mugi pengawasan itu membawa berkah dunia di berkah akhirat, selamat dunia di selamat akhirat, tetap ayat damai sejahtera dunia akhirat. Salam dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Allah berkenan sami dengan syafaat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berada di bulan Muharram, bulan yang penuh kemuliaan. Zaman ini alitan kulon sing sepuh-sepuh niku kalau bulan Muharram orang Jawa masane bulan Suro. Arep lumoy ora itu. Kudu banyak tirakat. Wong saniki tirakate malah saka warung. Nggih sakniki. Apa tirakat nggih? Ya, kalau dulu seperti itu makanya kalau bulan Muharram itu banyak kemuliaan. Mana hadis menyebutkan mansona yaumil Asyura yukabiru sana madiyah. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada hari ke-10 Asyura itu artinya kan 10, maka diampuni dosanya setahun yang lalu. Kita tanggal 10 itu jatuh pada hari apa? Tapi dihitung jenengan manut edaran sing kewi apa manut negara. Nek niku hari Ahad yang lalu itu adalah tanggal 1 Muharram, berarti tanggal 10-nya hari Selasa. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nek manut surat sing muncul kuwi niku berarti mulainya hari Senin. Berarti puasa Asyuranya hari Rabu. Lah niku melu sing di kok tanggal jenengan wiwite dina apa? Saya ini terus putih, saya ini yang lakoni. Nah ini kan boten mencuat. Nah, kulo sakon locon itu malam akad itu ngaji malam 1 Muharram. Berarti yang mulainya hari akad. Berarti tanggal 10-nya hari Selasa. Itu sebaiknya karena hukumnya sunnah maka dimulai dulu juga hari Tasyu'a, hari yang ke-9. Ketepatan kan nun sewu lek iki mau negara nggih. Negara itu pemerintah
tasu'an hari Selasanya Asyura 10. Lah umpama wonten niku mendhet namun tanggal 10 tok mboten napa-napa. Lah umpama loro-loro ditunduk lha niku dimuliakan apa? Ketika zaman pada waktu itu orang-orang Yahudi puasanya hanya tanggal 10 untuk membedakan, maka dimulai tasu'ah pada tanggal 9. Enten sing kate umpama niku boten poso tasu'ah boten 10 orang ora apa-apa. Ya ora dosa. Niku wonten yukafiru sanama dia diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu ini lupa atasnya habis mengubah salaman derasani karena keramatnya kadang-kadang menurut salah mengambil sikap buah. Kadang-kadang bulan surau ini perbuatan syirik muncul di mana-mana. Gitu. Terus bisa berdiri. Orang-orang melihat kuno marahi banyakmu musibah jadi ini. Makanya kita harus menghindari perbuatan syirik. Perbuatan yang dilakukan ya orang-orang muslim itu saya yang tidak diampuni sampai tidak tahu kata masukan urusan orang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kesempatan baik ini saya ada 10 kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap para nabi. Asal itu 10, ada 10 kebaikan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah pada bulan Muharram itu Allah mengampuni taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mengangkat derajatnya Nabi Idris dengan derajat yang paling tinggi, masuk surga totalitas sakjakete. Itu Nabi Idris diangkat derajatnya oleh Allah juga pada bulan Muharram. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir dan perahunya turun di Gunung Judi. Kemudian yang keempat adalah diselamatkannya Nabi Ibrahim dari pembakaran api yang dibakar oleh Raja Namrud. Ojo Raja Namrud. Nah, ini karena doa pengutuk ya. Kemudian yang kelima, diterima taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan yang keenam, mengangkat Nabi Isa ke langit saat kedua, yang itu diganti disalib adalah termasuk pengikutnya yang namanya Yudas Iskariot. Dari 12 itu yang setia itu murtad satu, akhirnya justru akan membunuh Isa. Yaitu peristiwanya juga bulan Muharram. Kemudian juga Allah SWT menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam, yaitu dari yang malah bahaya. Nabi Yunus itu dimut ya. Kalau ikan apa? Ikan ini itu selama 40 hari dengan ini sing biasa dengan paus ketika kita selesai dengan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian juga
Yang ke-9, dikembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman yang pernah bikin nuwun sewu. Nabi Sulaiman itu direbut oleh yang namanya setan sakral. Karena Nabi Sulaiman itu kaya punya apa-apa, akhirnya iri, itu direbut. Yang ke-10 adalah Allah memberi kemuliaan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini rapi sing wali dan tumpak blek sak dunya. Umpama ibu-ibu yang ini Nabi Yusuf liwat ini ngiler kabeh. Dari ganteng sapa untuk dipek dhewe. Pun sumere dereng. Dan Nabi Yusuf ini yang main boten bapak jenengan. Oh, mungkin jenengan sani tuh dia Pak Jaril warna ijen gini. Betul itu. Ya contoh liyane. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah SWT, yang pertama Nabi Adam diterima tobatnya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari saking apa tuh? Dari tanah. Ketika yang namanya Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, ketika jadi manusia, maka seluruh makhluk yang ada pada saat suruh sujud semua. Sing ora gelem sujud iki kok siji sak koncone iblis. Sebab apa? Iblis itu dibuat dari api, merasa dia lebih mulia. Sehingga karena tidak mau sujud pun akhirnya dimurkai oleh Allah, ya juga dikeluarkan dari surga, akhirnya menolak sampai besok hari kiamat dimurkai oleh Allah. Sebetulnya kalau penjenengan sami ini asli kalau Nabi Adam ini kurang langgar aturan, kira-kira ya rene, kira-kira rene pengajian ini ya rene. Kalau ini suatu kabeh. Aslinya pulau penjenengan sampai ini Bani Adam itu ada penghuni surga. Pergolongan aturan akhirnya tahun saya itu dikeluarkan dari surga. Allah itu hanya memberi nasihat, hei Adam, kamu sudah enak di surga, jangan sampai sekali-kali kamu memetik pohon pun satu saat itu karena nun sewu merasa iblis setan itu merasa tidak enak saat sujud dan lain sebagainya, dan Nabi Adam ditimulnya kan godo terus menjelma apapun yang namanya iblis itu. Nabi Adam tahu kamu iblis ya, wes menjelma makhluk apapun. Pokoknya agar Nabi Adam itu tergoda bisa yang namanya mengambil buah kulti makan. Nggak bisa lewat. Karena apa? Setan membawa yang mengerti. Akhirnya yang namanya iblis itu kan pinter. Bodoh ibu bisa. Wong ini bodoh ibu bisa. Takut. Lembut gagah kaya apa bapak-bapak ini. Ibu langgai kopi di situ. Kopi ngoten nggih. Untuk wis lah kok iki kantor iki dadi pimpinan buah semuanya hormati teko pan elah karo ibu ya sudah. Tahu kata suka. Wis enten budi-budi niku. Enten budi-budi. Isi omong yo padha ae. Insyaallah koyo ketularan kene dulu. Nabi Adam diturunkan oleh Allah nun sewu di negara India, Hindustan. Nah, yang namanya Siti Hawa itu diturunkan oleh Allah di Jeddah. Sampun Sumerep kok Jeddah? Boleh. Nek saya mau ke sana.
umroh. Banyak reguler yang nunggu daftar dina iki ya tahun 30 niki nun sewu Nabi Adam diturunkan di India, di Hindustan, yang namanya Siti Hawa diturunkan di Jeddah. 300 tahun suami istri Adam dan Siti Hawa ini baru ditemukan. Masya Allah. Kalau penjenengan sami seminggu ra ketemu bojoku ya Siti Sulaikha sing kakung iki kok malah Nabi Yusuf ae. Itu normal. Oh, bareng 300 tahun dan 300 tahun Allah memanggil Adam. Niki dongane Nabi Adam istighfar ini Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku mendolimi diri sendiri. Jikalau Engkau tidak memberi ampunan dan tidak memberi rahmat, aku tergolong orang-orang yang merugi. Terus nangis itu bertahun-tahun agar diampuni oleh Allah. Makanya ketika mendekati 300 tahun dipanggil oleh Allah agar Nabi Adam melaksanakan haji. Nah, dalam perjalanan itulah maka antara Siti Hawa kalian Nusa Nabi Adam ketemunya di Arafah. Di Arafah. Terus semenep toh? Batu sana mungkin buka web itu. Di Arafah ketemu wonten niku termasuk di dekat yang namanya Jabal Rahmah. Jabal niki gunung, Rahmah itu kasih sayang. Menane kok jenengan ketika umroh napa haji enten niku ndonga sirah bojo. Ditunda parondo. Orang ya Allah mungkin kalau mampir mriki nyambung rondo apa pengen nunduk iku. Mungkin saestu. Nek mboten kaya budal nika. Mungkin kok bar niku ndonga enten niku teman-teman insyaallah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Insyaallah menuju Juni apa ora ngerti ya. Tapi kanca kula tak akan mesti bunga nang kono tenanan. Monggo ping teko perintah haji ku ora judul. Sampai saiki ora gelem. Ini Pak Juni itu bareng kula tadi. Ayo kowe bendale apa narik koreng ngasih itu. Jadi genten anak-anak di benden yo. Jadi 300 tahun. Maka di Arafah itu Bapak Ibu adalah miniatur padang masa. Tapi saat ini boten beda. Kali tahun 2015 ke bawah itu nun sewu zaman itu pas tindakan ihram niku nun sewu nggih dijareni ngeten iki. Jadi boten yang sakniki kan pakai matras gitu. Matras pokoknya cukup yang setunggal itu ngisare wis nek kok yo ene bantale sen kula nggih iya wis dijual iki sok-sok bendang itu nang sirah kok geni mergo ning yo boten rata niku desane iki pun sekeso pun benar termasuk di Musdalifah beritanya yang lalu iki nuwun sewu seluruh lapangan kok wis nek kene ora-ora ngoten mawon niku dikarpet semua, dikarpet ngeten iki lho. Pada berhektar-hektar itu jutaan orang akan menginjakkan kaki sih, semuanya dikarpet dan karpetnya new semua, baru semua. Jadi dibuka langsung dijereng, konsep kanggone kosmetik luar biasa. Tapi sing sepuh-sepuh akhirnya kena program yang namanya program murun. Murun niku lewat Musdalifah sing umure sudah di munggah 20 pokoke sing pun boten patek sehat
namun numpak bis mesani Musdalifah tapi mboten mabit. Artinya tidak menginap. Yang kemarin adalah katanya yang paling akhir yang ke Mina itu adalah jam 7. Zaman dulu pernah tahun 2014 itu terakhir itu waktu subuh itu sabis itu sing dilupai itu 5 tok. Itu karek wong kuwi sak bolo-bolo niku karek 5 tok niku. Jadi tahun yang lalu terakhir jam 4. Foto sambat kuwi dan lain sebagainya. Itulah perjalanan. Jadi Nabi Adam sama Siti Hawa ini ditemukan di Arafah. Nah, disitulah ditaubatnya diterima oleh Allah. Mendungu Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tangise ngoten niku terus. Makanya diterima taubatnya disitulah. Itu ketepatan di bulan Muharram. Maka ada 10 kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Makanya ingin cerita lengkap ini mau sekalian bisa tulis Ambiya Mas Pianda bersama para nabi itu diceritani anak putune saya. Oh itu singkat mawon. Sing nomor kalih nuwun sewu Nabi Idris itu diangkat derajatnya derajat yang paling tinggi. Nabi Idris ini nuwun sewu cerdas sekali. Ilmu falak perbintangan menguasai, ilmu perjahitan menguasai, ilmu perhitungan cara sakniki matematika menguasai semua. Pinter saya juga terahli ibadah. Mergo sampai pinter ilmu saya kok ahli ibadah. Yang namanya Israel ini sampai iri. Lah iya lho itu sih. Pinter ilmu apa iso demi ibadahnya tekunnya luar biasa. Iri sampean. Karena saking irinya dia pengen tanya, pengen ngerti apa yang dilakukan Nabi Idris. Israel, kadang Israel itu tugasnya nomor 2. Alamat jenengan pun nanti dikol. Saya nomor HP jenengan dia pun itu dicatat sama Israel. Pak Imun nomor ini. Halo, gimana pulang dulu ya? Israel itu datang ke Idris, tapi Idris tidak yakin kalau itu Israel. Artinya memang cerdas, menurut. Kalau kamu itu Israel, maka saya akanlah ke langit di bawah langit. Tidak yakin lagi. Kalau kamu Israel, maka cabutlah nyawamu. Ini Nabi Idris itu. Tapi syaratnya setelah kamu cabut, maka kamu kembalikan lagi. Nun saya mau sampai pulau jenengan sami nantang Israel. Mau tak lakon tak ketua kami. Ini caket. Nah di sini dilakon. Ini lakon sopo ya. Ya Allah. Akhirnya izin Allah, Israel izin Allah. Ya Allah, niki Idris ini kok nyuruh ngeten laksanakan lakukan. Kata Allah, laksanakan cabut nyawanya. Beberapa saat kemudian setelah mati beberapa saat dikembalikan lagi. Ditanya oleh Israel, bagaimana rasanya? Loro ini tumpek sak dunia itu loro ini enek stok. Sakitnya luar biasa, bagaikan mencabut duri yang banyak di tubuh manusia. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau meninggal, kata-katanya cuma ummati, maksudnya termasuk umat mana umat. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, jik mikirnya umat. Ketika sudah dicampur dirasakan, akhirnya wis pokoknya loro wis pol teman. Akhirnya kalau gitu saya perlihatkan bagaimana keadaan neraka.
sing sirahe diwekuki. Akhire remuk utuh nek wekuki nek tanya, itu apa itu Israel kok seperti itu? Itulah orang yang malas sholat. Jadi dia sholat tapi malas gitu loh. Kadang-kadang ketekan waktu, kadang-kadang berkorapan sholat kan nomor kali, dan nomor siji apa? Yang menunggu betul. Akhirnya sholat dinomorkan sekian itu. Nah, hal seperti itulah gambarannya. Wong sing kaya ini, ya di neraka kepala buku dhewe, ora wong liya, buku dhewe bar utune nyonyor, buku ini nyonyorne utune dan lain sebagainya. Ada yang lidahnya menjulur sampai ke tanah. Itu tanggal gambaran wong situlino rasane. Wong ini orang ngaku ya. Wong itu didinduk kok. Sing kulino rasa-rasa mulane stok rasa. Nggih Bu nggih? Nggih. Insyaallah nek bapak kulino. Nek ibu insyaallah Bijak ngoten niku nek kulino rasa-rasa niku lho. Lidahnya menjulur dijak-jak sendiri. Masya Allah. Mungkin kalau jenengan sami mboten ngoten niki. Allahumma amin. Oh, nek apa wis macam-macam isinya. Akhirnya minta lagi. Kalau gitu saya antarkan ke surga. Jadi itu minta suruh diantarkan ke surga oleh dia tetap izin kepada Allah. Bagaimana? Antarkan saja ke surga. Nah, oleh Israel yang namanya Eden ini diberitahu itulah istanamu, istananya. Kalau jenengan sami insya Allah pun disiapkan istananya berikut. Purun apa purun? Allahumma amin. Mulanya jangan rasanya. Syaratnya terus ngajini terus. Di surga dia itu masuk ke istananya itu, ya Allah yang berikut itu pokoknya katanya dia kan juga ada. Kok pengen ngen-ngen teman-teman, pedang goreng, terus langsung nyampe. Mereka kan juga ya, pedang goreng juga. Oh, kadang gerincer ini nopo mawon insya Allah sudah dipenuhi oleh Allah. Berlama-lama di situ bersengkrama dengan keadaan Nabi itu sampai diingatkan yang namanya Israel. Tapi dia cerdas, namanya cerdas. Saya jaket ini dilepas, dicantol ono guri istana. Di sana ada pohon emas di Sumatera Bono. Terus dia sebentar mendekat katanya, ada apa? Israel, ini sudah waktunya sudah habis selesai. Jawabannya, oh, jaket saya lupa di sana, maka tak ambilnya. Ketika ngambil itu dia nggak mau keluar. Tapi non sewu yang namanya Israel itu karena istana itu miliknya Idris, dia nggak mau masuk dan bukan haknya. Ya cukup di pintu. Makanya diajak nggak mau dia. Pusing namanya Israel bisa menolak ya. Berarti apa? Nuwun sewu karena cerdasnya Idris ini. Makanya karena tidak mau diajak pulang, akhirnya Israel pantut kepada ya Allah. Terus kemudian kan niki Idris tidak mau biarkan dia masuk di istananya. Sebab apa? Idris sudah pernah mengalami kematian walaupun hanya sesaat. Jadi pernah dicabut nyawanya kan mati. Kalau itu dia pernah dipateni kalau dokter itu 5 jam waktu itu ada operasi. Seorang sadar kan 5 jam ini mulai jam 12 sampai jam 5 ini agak sadar. Dan itu nanti tidak masuknya. Orang sadar dan itu nanti konkret mengakukan izin. Yang namanya Idris langsung di situ, kemudian akhirnya Israel pulang sendiri. Ketika beberapa
dipantau oleh para malaikat, ternyata Nabi Idris di surga itu tetap ibadah. Nun sewu kudune tentrika niku pun karek seneng-seneng sak senenge wis rasane ibadah, karena di surga itu hasilnya ibadah. Kula panjenengan sami leh ibadah ning alam donya iki benjing ya buahnya insyaallah di surga. Allahumma amin. Bareng benjing ketemu nggih pengajian ngoten niku. Oh yo disoten lho terus ngono ya. Benjing ketemu ngoten. Betul cantos monggo disuruh ini. Saudara. Akhirnya karena sudah bertahun-tahun kemudian yang namanya Idris itu tetap ibadah oleh Allah. Malaikat beritahulah namanya Idris, kalau dia ini masih ibadah, angkatlah dia ke langit sampai keempat. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra, itu ketemu yang namanya Nabi itu sih utuh. Atau pulau penjelasan yang tadi. Jadi dengan saja pada yang lainnya dengan rohnya, tapi utuh. Subhanallah. Nah, peristiwa itu terjadi juga di bulan Muharram. Kali ini 10 mungkin. Lihatnya dua contoh. Kemudian yang ketiga adalah Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini nuwun sewu bertahun-tahun, puluhan tahun mengajak yang namanya umatnya untuk percaya kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ini nuwun sewu tidak mau, malah dicemooh. Di surat itu ada disebutkan bahwa ketika Allah memerintahkan yang karena mengajak umatnya tidak ada yang mau. Yang namanya nuwun sewu sing kulon niku namung pinten ngoten. Akhirnya nuwun sewu hanya rubin dan tunduk ngoten kan. Akhirnya oleh Allah bikinlah perahu. Loh di sana seperti di Magetan ini ya, kok penggawe perahu, wah yang namanya umat kafir pada saat itu melecehkan, wis ngenyek ra karuan menghina. Ini jenenge Nabi Nuh itu mulai kan wis berbuat dosa dan lain sebagainya. Dia sabar, dilecehkan oleh umatnya itu, orang-orang itu sabar. Tapi tunggu, di sana di surat itu kan disebutkan ketika 27 sampai ayat 50 disebutkan di sana bahwa sebentar lagi akan ada yang namanya banjir bandang dan lain sebagainya. Tapi orang-orang enggak usrah gateknya kan lho. Bahkan yang namanya sampai banjir bandang itu muncul, nuwun sewu, keluarganya, anaknya pun juga tidak mau masuk perahunya. Hingga nuwun sewu yang namanya dalam waktu sekejap banjir bandang itu datang dan sumber air itu bercucuran. Akhirnya dunia ini ya karam dengan air. Tapi oleh membuat perahu itu Nabi Nuh dipandu oleh malaikat. Setiap saat dia masuk ke perahu itu membaca bismillah. Maka apa yang dituju oleh nahkodanya Bismillahirrahmanirrahim ke sana langsung. Membaca bismillah berhenti langsung. Itulah keistimewaan karena perahu itu nuwun sewu pembuatannya dipandu oleh para malaikat, diberi ilmu pada saat itu kan nuwun sewu. Makanya ilmu perperahuan pertama kali dan sejak Nabi Adam itu pertama kali yang membuat itu adalah Nabi Nuh yang dipandu langsung, instrukturnya adalah para itulah terjadi, dia termasuk peristiwa itu pada bulan Muharram. Itu sikap awam, pokoknya empat perahu. Jadi binatang-binatang sak pasang-pasang dimasukkan karena semuanya habis. Akhirnya disitulah turunnya di Gunung Zulfi itu termasuk adalah pada bulan Muharram. Kemudian yang keempat adalah
Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran Raja Namrud. Bapak Ibu, Raja Namrud ini mengaku dirinya adalah Tuhan. Dan Nabi Ibrahim sejak kecil, sejak pemuda, mohon maaf, ini memang sudah yang namanya Nabi, sudah menjadi pemberani, bahkan menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud CS. Jadi ketika pemuda dia itu sudah berani untuk meluruskan akidah. Kita harus menyembah Tuhan, harus menyembah Allah. Tapi menurut saya, sing disembah Raja Namrud CS itu tetap berhala. Berhalanya ada yang dibuat dari batu, ada yang berhalanya dibuat dari kayu, ada yang berhalanya dibuat dari tanah, ada yang berhalanya dibuat dari bahan roti, baru disembah, baru dipangan. Macam-macam. Pada satu hari perayaan, orang-orang ke lapangan semua akan upacara nanti pengabdian. Dulunya diawali di lapangan, setelah di lapangan itu masuk ke tempat berhala itu. Nabi Ibrahim ikut di lapangan. Ikut di lapangan, kemudian setelah sampai di lapangan, Nabi Ibrahim bolos, merosot, masuk di ruang berhala itu, menghancurkan berhala, semuanya dihancurkan kecuali satu. Sing gede dhewe dihancurke, sing leh ngancurni dengan kapak itu kalungi di berhala yang paling besar. Ada orang yang tahu ketika orang dari lapangan itu ribuan itu mau ngabdi ibadah di tempat berhala itu. Orang kaget mereka ngomong sing arep disembah hancur. Di dalam surat Al-Quran itu disebutkan, kalau kamu mau mengerti siapa yang menghancurkan berhala itu, bertanyalah kepada berhala yang besar. Ini Raja Namrud CS itu yo terngangan pegel loh. Mosok kontek berhala kan tidak mungkin berhala itu bisa menjawab. Lu lele ora iso jawab berhala kok sembah. Wes niku Nabi Ibrahim mun sewu, karena itu ribuan orang menjerat, akhirnya mun sewu Nabi Ibrahim dibondo. Entah ini ben ora iso mawon. Tapi ketika non sewu siapa yang menghancurkan, ditanya, ya itu berhala yang paling besar. Seorang mungkin mau raiso obat ngancurin koncone. Nah ini logika. Jadi Raja Namrud merasa kalah dengan Nabi Ibrahim, masih jejak, masih pemuda. Akhirnya karena marahnya Nabi Ibrahim Raja Namrud perintah kepada rakyatnya, kumpulkan kayu, bakar Ibrahim. Ibrahim itu tenang-tenang saja. Wes soro kayu ditumpuk seperti gunung, dibakar. Nabi Ibrahim lah mungsani ini konsewu dipasang apa nih, dipaleni, dipasang diuncang di lewat tengah. Maklum sumur ada nggak? Dari tumpukan abu itu keluar orang tengah semua. Loh kok masih hidup ya? Mana dia Nabi Ibrahim? Harus adem memang kono. Dan terang menyekel yakin. Adem dingin. Kemudian Nabi Ibrahim tidak menghiraukan ratusan orang, ribuan orang itu. Dia itu kembali ke rumahnya. Akhirnya hijrah dia ke Palestina yang sekarang itu Rami, hijrah ke sana. Akhirnya Musa hijrah ke sana, Ibrahim nikah dengan sinten? Istilah Ibrahim itu pertama sinten? Sarah, sing nomor kali? Sinten? Sing gagah putra itu Siti Hajar. Ketika di Palestina, kemudian dia nikah dengan Siti Sarah sampai nun sewu. Nabi Ibrahim itu sampai tua tidak punya anak. Les sunate umur 20 tahun.
Bek sing disunati apa lho kuwi. Leh Nabi niku nek digambar enten niku leh ngetok niku nganti papak niku. Kapak niku. Dewok ngono ya. Iya lho iki aku rasane lho ya. Lho kan ngaten niku. Nikah sampai 8 ya. Lah istri Sarah kuwi ngerti rasane wong sunat karo wong sunat. Lah mulane dapahe Siti Sarah ini kepada masyarakat niki oh ibu-ibu dapahe ibu-ibu dapahe kan sebodo sunat. Wong kok enak. Itu kalau sak durung sunat. Ini ku sing dapah malah ibu ini betul ngerti rasane. Iki kan sing ora balik kan enak iki. SD kabehnya. Ya itulah. Akhirnya ke Mesir, lah Siti Sarah itu nuwun sewu termasuk cantik ayune ulang-ulangan. Ya apa lho. Ayu ulang-ulangan, ganteng ulang-ulangan iki. Sangka cantike Raja Mesir ini nuwun sewu tanya. Beritanya bahwa Sarah itu sangat cantik, makanya ditanya Ibrahim ini, caranya diinterogasi. Siapa itu? Kalau saya mengaku bahwa Sarah itu istri saya, mesti diminta. Makanya Ibrahim itu mengatakan itu saudara saya. Pinter, cerdas. Ketika itu saudara saya, lah pengennya maunya suruh ngajak Suwan ke kerajaan. Diajak Suwan nuwun sewu, namanya Raja. Pengennya mau memperkosa. Ketika mendekat tangannya itu semuanya tidak bergerak. Akhirnya Siti Sarah bilang tobatlah, maka minta maaf. Ketika minta maaf, maka nuwun sewu tangannya bisa bergerak. Akhirnya malah justru Nabi Ibrahim ini nuwun sewu diberi hadiah yang namanya Siti Hajar, yang justru melahirkan lebih dulu yang putranya namanya Ismail. Akhirnya Siti Sarah itu cemburu lah, mungkin dia anak aku orang dia anaknya. Akhirnya ketika itu lahir juga dari Siti Sarah, yaitu putranya yang juga jadi nabi namanya Ishak, Nabi Ishak itu, dan seterusnya. Akhirnya Nabi Ibrahim juga termasuk mungkin diusis seterusnya. Terus juga nuwun sewu ya, peristiwa haji itu kan mengikuti sunan Nabi Ibrahim banyak kan, seperti tolong dan sa'i dan lain sebagainya. Nah itu terjadi juga pada bulan Muharram. Yang terakhir itu nek rampung itu ya cukup jam itu. Sitoknya separuh ya, 5 ya. Yang kelima adalah taubatnya Nabi Daud diterima oleh Allah SWT itu pada bulan Muharram juga. Nabi Daud itu sunjamu, Nabi juga raja. Nabi Daud ini nuwun sewu, mengapa kok taubatnya diterima? Nabi Daud itu karena raja, nuwun sewu, istrinya 99. Setor dari sangat kosong. Lho ngoten iki sing kurang meneh. Nabi Daud ini nuwun sewu, Nabi Daud itu suaranya luar biasa. Kalau dia itu membaca kitabnya Nabi Daud dulu. Siapa nggih? Kalau dia itu membaca kitab itu nuwun sewu, apapun yang dengar mesti semuanya mendengar. Kalau ada di sungai yang airnya mengalir, ketika dia itu nuwun sewu mengumandangkan nyanyian di sana, nuwun sewu air yang mengalir pun berhenti mendengarkan. Burung-burung yang dengar pun juga nuwun sewu mengerumuninya. Bahkan nuwun sewu yang namanya besi yang begitu kerasnya ketika yang namanya Nabi Daud ini bersuara,
besi itu bisa jadi lunak. Mulane nek riyen nun sewu niki enten dungane bapak-bapak ini sepuh-sepuh ini donga pengasihan. Nah, ini. Mulane itu ketel iki gara-gara ya ngono. Wajahku Nabi Daud, Nabi Yusuf, suaraku Nabi Daud. Nah, si dhisik sapa? Bahasa iso ngertiyane wis kok enggane mulung-mulungan yo si maca kuwi. Iku ge pengasihan kok, ya das kok kuwi lah kok kaya pangene. Wes ngerti ketok. Mungkin mengucapkan jaga bapak orang buku wis ketok kok ya. Itu Nabi Daud suaranya yang merdu non sewu apapun bisa lunak dengan dia. Nah inilah dia istrinya 99 orang, tapi satu saat di genepi 100 ini bergoyang petani sing ayu buanten bojone ayu akhirnya dipanggil ke kerajaan niki nabine ora metu tapi rajane sing metu. Mergo dhek nabi juga raja panggil si pulang bahas ini dengan istrinya bojomu cerai tak nabine. Nah si muni raja pada saat itu Daud ketika bilang itu bukan nabi tapi raja. Dan nuwun sewu petani bojone dijaluk kek bojone ya seneng to. Wong ditapi karo raja, ya jane menenge bojone. Tapi tidak bisa menjawab hanya samina wa lagi ini lah didengar oleh nuwun sewu diketahui oleh para malaikat. Akhirnya nuwun sewu Allah memerintahkan malaikat itu ditata. Akhirnya nuwun sewu setelah itu ya dinikahi bener genep 100. Ketika sudah 100 makanya malaikat ada 2 malaikat membo-membo jadi manusia laki-laki matur permasalahan datang raja sing namanya Nabi Daud, Raja Daud matur, hei sang raja, saya itu punya kambing 1, sedangkan si Fulan ini sudah punya kambing 99, tetapi saya punya 1 itu saja direbut, gimana itu? Hanya tidak boleh. Nah, ini nyinggung dhek, padahal ini adalah malaikat. Akhirnya dengan sendirinya sadar Nabi Daud bahwa yang dilakukan itu salah. Nun sewu 40 hari 40 malam dia nangis sujud kepada Allah, dan itu bunyinya nun sewu termasuk apa niki robbana dalam nama sana wa nama bersih itu cukup terus sampai yang namanya air matanya habis nggak bisa keluar. 40 hari 40 malam ora mangan ora apa-apa pokoknya nangis. Disitulah ketepatan pada bulan Muharram dan itu taubatnya diterima oleh Allah, merasa perbuatannya salah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari ini adalah masalah ibadah, memurnikan masalah akidah. Jangan sampai akidah kita itu tercampuri dengan perbuatan-perbuatan syirik yang pada telinganya kita juga menjadi musik, jangan sampai. Dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan yang terbaik. Insya Allah yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Selamat keluarga kita, selamat lingkungan kita, selamat anak cucu kita di dunia wal akhirat. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan yuwaffiqu majid. Ya rabbana taqabbal wa barik lana fi sirrina wa anfusina. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqabbal biha jami'a al-ajr wa taqabbal bi syai'in wa taqabbal min al-darajat wa taqabbal lana syawqan min syai'in wa qadina wa qadina kana min syai'in qadir. Rabbana taqabbal anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridha
وسلم نعوذ بك من الشقة والنار ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.